Bagi yang menarik tentang episode Boruto Fanfiction kali ini masih melanjutkan tentang Kawaki nih. Kenapa? Dia ini serasa punya keistimewaannya tersendiri teman-teman. Meskipun kemarin Kawaki telah pingsan karena Mitsuki, itu pun tak beneran dia menipu kita atau tidak. Faktanya Kawaki ini begitu cepat menyadari pergerakan cakra besar masuk ke desa maupun seorang Otsutsuki seperti Boruto loh. Pertanyaannya bagaimana semua itu bisa Kawaki lakukan? Apakah dia bisa merasakan cakra Boruto keluar masuk desa itu karena mereka Otsutsuki atau sesuatu hal yang rasional yang bisa diperdebatkan? Nah, kemarin telah banyak jejak pendapat yang membuat spekulasi dari hipotesa ini mengenai beberapa hal cara Kawaki bisa mengetahui cakra Boruto meskipun dia menyembunyikannya. Episode fanfiction ini akan berpusat mengenai lanjutan Kawaki dari data yang sudah ada di chapter kelima dan juga keenamnya. Let's go. これは俺の物語だ。 Kita tahu nih semua hal yang menarik terkait Kawaki di chapter kelima dan juga chapter keenamnya itu makin kesini makin bikin kita penasaran. Dia yang dari awal seperti berperan di samping Shikamaru itu menjadi algojo dalam setiap aksi dari ancaman-ancaman desa. Bahkan Kawaki sendiri selalu tahu lebih dulu jika ada suatu hal yang mencurigakan bagi desa lain. Lalu apa bedanya dia dengan tipe sensor? Ini pada dasarnya ninja tipe sensor itu punya keistimewaan dapat mengetahui cakra seseorang. Cuman untuk desa Konoha dibekali dengan barir khusus yang dipimpin secara turun-temurun oleh klan Yamanaka. Sekarang ini ketuanya adalah Ino, ibu dari Inojin. Kemampuan Shinten Shinojutsu dapat membaca pula cakra seseorang itu datang, mengendalikannya maupun untuk telepati. Masalahnya adalah barir Konoha ini punya sisi kelemahan. Jika cakra seseorang sudah terdata sebelumnya, mereka tak akan mencurigainya seperti contoh kasus Kashin Koji yang dahulu punya perdebatan apakah dia itu cakranya sama dengan Jiraiya, makanya tak ketahuan. Dan yang ramai sekarang ini sesuatu konteks kita nih, Boruto pun jika menghilangkan cakranya, dia juga tak diketahui para ninja tipe sensor dan akan lolos dari barir yang selama ini melindungi desa teman-teman. Itu semuanya karena dia adalah Otsutsuki. Berbeda dengan Kawaki di sini. Apa yang ditampilkan Kawaki ini dan cara mendeteksi sesuatu ini agak lain teman-teman. Dan sudah serasa naluri yang sangat canggih sekaligus meluas. Kenapa itu terjadi? Ya semuanya memang didasari karena Otsutsuki. Basicnya memang seperti itu. Kawaki ini bisa mengetahui seorang dengan kekuatan besar masuk ke Konoha sendiri, bahkan terkadang lebih dulu dari orang lain. Begitupun yang seringkali ia rasakan ketika Boruto masuk kemarin itu ke desa daun tersembunyi. Nah, sebelum kita masuk ke teori tentang Otsutsuki, banyak dari para fans yang memperaduga kenapa Kawaki bisa segar seperti itu nih mengetahui keberadaan cakra seorang jika masuk ke desa. Hal ini karena banyak pertanyaan dari diskusi kita kemarin dengan sesama perihal cara Kawaki mengetahui Boruto nih. Dan ini adalah hasilnya. Hipotesa 1 ya, tongkat hitam penyebabnya. Nah, meskipun ini masih terbilang cukup lemah sih bagi kita sendiri, cuman beberapa fans itu menyebutkan jika ada kemungkinan cara Kawaki bisa mengetahui kedatangan seseorang dengan sangat cepat seperti Boruto kemarin adalah dia itu sebenarnya telah memasang banyak sekali tongkat hitam pendek tersebut di segala penjuru desa. Jika seorang melewatinya, maka Kawaki akan merasakan hal tersebut. Ya, meskipun kita sendiri beranggapan ya tongkat hitam itu mestinya hanya untuk pengganggu cakra saja bagi seseorang yang terkenanya. Ya, cuman oke lah ya. Hipotesa kedua itu adalah Kage Bunshin. Nah, bagi kita sendiri ini jauh lebih masuk akal secara ilmiah. Jika Kawaki bisa mendeteksi keberadaan cakra seorang yang masuk ke desa seperti Boruto kemarin itu semuanya didasari karena dia itu menggunakan Kage Bunshin. Artinya semakin banyak Bunshin yang dia gunakan, maka jangkauannya semakin luas lagi. Kita harus tahu nih bahwa Kawaki ini sebenarnya tipikalnya sama seperti Naruto yang sering kali menggunakan teknik klon bayangan kan. Bahkan dia itu pernah menipu seorang Otsutsuki dengan kemampuan Bunshinnya itu loh. Hal itu bisa saja terjadi kemarin itu jika dia secara sengaja menghilangkan cakranya dengan Mitsuki, sehingga dia tak sadar jika yang terkena gigitan ular itu bisa saja malah Kage Bunshin-nya. Karena logikanya kenapa Kage Bunshin itu rasional untuk bisa mendeteksi cakra seseorang, logikanya seperti ini. Bayangkan jika ada satu Kage Bunshin, satunya yang asli di ruangan Hokage itu dan satunya di hutan mencari rusa. Si Kage Bunshin yang cari rusa tadi berhasil mengetahui warna rusa yang datang. Dia tiba-tiba menghilangkan diri.
Nah, informasi warna rusa apa yang barusan dilihat itu akan otomatis kembali dan ditransfer pengalamannya pada tubuh originalnya yang ada pada ruangan Hokage itu tadi. Bukankah ini masuk akal? Nah, dari dua hipotesa ini memang bisa terbilang rasional adalah Kage Bunshin. Tetapi ada satu lagi alasan kenapa Kawaki sendiri bisa mendeteksi keberadaan Boruto ini. Semuanya juga didasari karena mereka Otsutsuki, dan pada dasarnya karma mereka pun juga beresonansi satu sama lain. Dan itu adalah suatu yang basic yang akan kita jelaskan di sini. Seorang Otsutsuki ini punya sistem yang tak gimana caranya bisa merasakan seseorang datang dengan sangat jauh sekalipun, maupun yang merasakan kehadiran cakra besar itu masuk, dan dengan kemampuan seperti telekinesis maupun hawa keberadaan seperti itulah dia itu bisa mendeteksi siapa yang datang. Nah, untuk kasus Boruto ini bisa saja terjadi. Kawaki kemarin mengetahui keberadaannya karena mereka berdua adalah Otsutsuki dan hasil resonansi dari keduanya. Pada dasarnya Otsutsuki memang menyimpan tanda-tanda tersendiri perihal kekuatan bawaan mereka, sifat naluri yang begitu besar, dan juga cakra itu akan mudah banget dikenali bagi tiap Otsutsuki lain. Meskipun mereka bisa mengelabui seseorang hanya dengan menghapus cakra keberadaan, sama hal yang sering dilakukan antara Boruto dan juga Kawaki. Dengan hasil itulah apa yang terjadi pada Boruto dan Kawaki kemarin itu membuat kita makin yakin bahwa ke depan chapter berikutnya Kawaki itu juga akan segera muncul, teman-teman. Bukannya apa-apa loh ya, karena basicnya dia Otsutsuki dan punya plot armor yang mana tubuhnya juga dibentuk oleh tambahan sense ninja dari Amado. Kita harus ingat itu. Bisa jadi alurnya itu memang akan ada duel antara Boruto dan juga Mitsuki dalam beberapa panel ke depannya nanti. Tetapi jika dia sadar ataupun jika itu Kage Bunshin, dia akan tetap mengirimkan informasinya ke tubuh utama. Dimana jika Boruto masih di sana maupun jika dia sudah mengawasi Boruto di suatu tempat, dia Kawaki malah bisa jadi mengejar Mitsuki karena melakukan hal seperti itu kepadanya untuk menjegal dirinya langsung melakukan konfrontasi dengan Boruto. Bisa jadi dia berlari sambil mengatakan, "Sialan kau Mitsuki." Nah, di sanalah malah pertempuran akan menjadi kompleks lagi sekaligus menarik setelah Boruto mungkin bisa menjegal Mitsuki dalam pertarungan mereka. Bayangkan tiga orang ini saling bertemu lagi, para orang-orang dalam tim 7 yang dahulu ketika mereka masih bersama melakukan misi bareng-bareng. Kini di hadapan pada pertarungan tiga orang itu, Kawaki, Mitsuki, dan juga Boruto. Siapa yang bakal menunjukkan perubahan dan perkembangan signifikan dalam hal kemampuan? Kawaki luar biasa karena dia Otsutsuki dan tubuhnya sangatlah kuat. Boruto begitu badass setelah 3 tahun ini, dan dia juga dilatih dua guru luar biasa dengan kemampuan Otsutsuki murni. Sementara Mitsuki yang di chapter ke-6 itu memainkan mastermind-nya sendiri. Dia dibekali kemampuan-kemampuan spesial sejak lahir dari background keluarga terah paling ditakuti Orochimaru. Kemampuannya juga tak kalah mengesankan. Orang pertama di era ini bukan Otsutsuki seperti Boruto dan Kawaki, tetapi Sage Mude ularnya menghasilkan tanduk yang ada pada kepalanya. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sih. Dan sekarang bagaimana dengan pertarungan yang sebenarnya terjadi lebih detail lagi dari hipotesa episode Boruto fanfiction ke depannya nanti? Apa maksud kata yang diungkapkan Boruto kepadanya? Bersiaplah, ini akan sedikit sakit Mitsuki. Apakah Boruto sudah siap mengejutkan Mitsuki dengan teknik barunya? Apa itu nih? Teknik apa yang dirasa pas untuk mengimbangi Sage Mude ular Mitsuki itu? Oke, kita lanjutkan next time.